Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Laila. Laila tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibunya, Siti, yang sudah mulai menua. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi penuh dengan cinta dan kebersamaan. Laila adalah satu-satunya anak dari pasangan Siti dan suaminya yang telah lama meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Siti bekerja keras untuk membesarkan Laila seorang diri, menjadi ibu dan ayah bagi gadis itu. Laila memiliki kecantikan yang luar biasa, bukan hanya dari wajahnya yang halus, tetapi juga dari hatinya yang penuh kasih. Namun, kecantikan itu tidak membuat hidupnya mudah. Laila seringkali melihat ibunya bekerja keras dari pagi hingga malam untuk mencukupi kebutuhan mereka. Siti bekerja sebagai penjahit dan juga membuka warung kecil di depan rumah mereka untuk membantu menambah penghasilan. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, kebahagiaan mereka tidak terukur oleh harta. Suatu hari, di sebuah pasar yang ramai, Laila bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang petani muda yang baru saja pulang dari kota besar. Ia sedang mencari tanah untuk dibeli, dan kebetulan tanah di desa itu memiliki harga yang sangat terjangkau. Ketika Arif melihat Laila yang sedang duduk di dekat warung ibunya, ia merasa ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Laila, yang baru pertama kali bertemu dengan Arif, merasa ada kedamaian yang berbeda saat berbicara dengannya. Percakapan mereka terasa alami, seperti sudah lama saling mengenal. Setelah beberapa kali pertemuan, Arif mulai tertarik pada Laila. Ia tak hanya terpesona oleh kecantikan fisiknya, tetapi juga oleh sifat Laila yang sederhana dan penuh kelembutan. Laila pun merasa nyaman dengan Arif, meskipun ia tahu betul bahwa hidupnya penuh dengan keterbatasan. Namun, Arif tidak peduli tentang itu. Baginya, Laila adalah sosok yang istimewa. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terjalin. Arif seringkali datang ke rumah Laila untuk berbicara dengan Siti, membantu Siti memperbaiki warungnya, atau sekadar menemani Laila berjalan-jalan di sekitar desa. Laila merasa ada harapan yang baru tumbuh dalam hatinya. Ia merasa, mungkin, ada kehidupan yang lebih baik menanti di masa depan. Arif mulai menunjukkan rasa sayangnya kepada Laila, dan Laila pun merasa bahwa cintanya pada Arif mulai berkembang. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Suatu sore, saat Laila sedang membantu ibunya menyusun barang-barang di warung, datanglah seorang wanita dari kota besar yang memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Arif. Wanita itu tampak cantik dan elegan, dengan perhiasan yang bersinar. Ia mengatakan kepada Laila bahwa ia sudah lama mengenal Arif dan mereka sudah merencanakan masa depan bersama. Dunia Laila seakan runtuh mendengar kata-kata wanita itu. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Laila merasa bingung, terkejut, dan sakit hati. Arif, yang selama ini ia percayai, ternyata menyimpan rahasia besar. Laila merasa hancur. Wanita itu pergi begitu saja setelah menyampaikan kata-katanya, meninggalkan Laila dalam kebingungan yang mendalam. Laila mencoba mencari Arif untuk menjelaskan semuanya, tetapi Arif menghindar darinya. Setiap kali Laila bertanya, Arif selalu memberikan jawaban yang samar. Laila tahu, ada sesuatu yang tak bisa dia pahami dari sikap Arif. Suatu malam, Laila duduk di tepi danau yang terletak di pinggiran desa, tempat di mana ia sering datang untuk merenung. Air danau itu terlihat tenang, namun dalam hatinya, Laila merasa seperti ombak yang menghantam jantungnya. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tanpa ada jalan keluar. Cinta yang ia rasakan kepada Arif kini terasa seperti kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Pikiran Laila berkecamuk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin melupakan semuanya, tetapi hatinya selalu kembali pada Arif. Namun, ia juga merasa tidak bisa lagi mempercayainya. Bagaimana mungkin ia bisa bersama orang yang telah berbohong kepadanya? Laila menatap air danau yang tenang, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau.
Air itu seolah-olah menjadi cerminan dari hatinya yang penuh dengan luka. Laila memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia tahu bahwa meskipun hatinya hancur, ia harus tetap kuat. Ibunya, Siti, selalu mengajarkan untuk tetap berjuang, meski hidup seringkali tidak adil. Laila tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Namun, satu pertanyaan tetap menghantui dirinya. Mengapa cinta yang ia percayai begitu mudah hilang begitu saja? Ketika ia kembali ke rumah, ibunya sudah menunggu dengan wajah penuh keprihatinan. Siti tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Laila. Ia melihat mata Laila yang sembab, dan hatinya yang penuh kasih langsung mengerti. Tanpa berkata apa-apa, Siti memeluk Laila erat-erat. Laila menangis dalam pelukan ibunya, melepaskan segala rasa sakit yang selama ini ia pendam. Siti hanya bisa mengusap rambut Laila, memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, bagi Laila, air matanya tidak bisa menghapus kenangan tentang Arif. Cinta yang semula indah kini berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Ia merasa bahwa dirinya telah dibuang begitu saja. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa percaya pada cinta lagi. Dengan langkah yang pelan, Laila melangkah ke depan, berusaha mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Tetapi, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Arif. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa terus berjalan seperti biasa. Laila mencoba untuk kembali fokus pada kesehariannya. Ibunya, Siti, selalu berusaha untuk menguatkan hatinya, mengingatkan Laila bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat bergantung pada orang lain, apalagi pada seseorang yang telah mengecewakan. Laila mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa mungkin cinta yang ia dambakan selama ini bukanlah untuknya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan membantu ibunya yang semakin tua. Namun, meskipun ia berusaha untuk melupakan Arif, bayang-bayang pemuda itu selalu muncul dalam pikirannya. Laila tidak bisa menghindar dari kenangan manis yang mereka lewati bersama. Tawa Arif, cara dia memandangnya, semuanya terasa begitu nyata meskipun kini sudah berubah menjadi sebuah luka yang sulit disembuhkan. Setiap kali ia mendengar suara langkah kaki di jalan desa, hatinya selalu berdebar, berharap itu adalah Arif yang datang untuk meminta maaf dan mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Suatu sore, Laila sedang duduk di depan rumah, menenun anyaman dari daun kelapa untuk membuat keranjang, saat seorang pria datang mendekatinya. Pria itu adalah orang yang baru saja pindah ke desa. Namanya Johan, seorang petani muda yang sudah lama bekerja di kota dan baru saja membeli lahan di desa tersebut. Johan memiliki wajah yang ramah dan senyum yang menenangkan, tetapi Laila tidak merasa ada ikatan apapun dengannya. Johan datang dengan tujuan yang sangat sederhana, ingin memperkenalkan diri kepada warga desa. Johan mulai berbicara dengan Laila tentang kehidupan di desa, tentang pohon-pohon yang mulai tumbuh subur di ladangnya, dan tentang kehidupan sederhana yang sangat berbeda dengan kesibukannya di kota besar. Meskipun Laila tidak terlalu tertarik pada perbincangan itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Johan berbicara dengan tulus, dan Laila merasa tidak ada tekanan dalam percakapan mereka. Tanpa disadari, mereka mulai sering bertemu. Johan datang ke rumah Laila untuk membantu pekerjaan ibunya, atau sekadar duduk bersama untuk minum teh. Laila mulai merasa sedikit lebih ringan, meskipun hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Namun, semakin lama, Laila merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara dirinya dan Johan. Johan menunjukkan perhatian yang tulus padanya, lebih dari sekadar teman biasa. Ia mendengarkan keluh kesah Laila tentang hidupnya, tentang masa lalunya yang penuh dengan luka, dan Johan selalu memberikan kata-kata yang bijak untuk menenangkan hatinya. Laila merasa ada kedamaian saat bersama Johan. Meskipun hatinya masih terikat dengan kenangan Arif, ia merasakan bahwa mungkin ada ruang untuk perasaan lain tumbuh, meskipun itu sangat kecil. Arif, di sisi lain, tetap menghilang. Setiap kali Laila bertanya kepada orang-orang di desa, mereka selalu memberitahunya bahwa Arif sudah kembali ke kota besar, berbisnis seperti yang direncanakannya. Laila merasa kecewa, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa Arif telah memilih jalan hidupnya sendiri,
meninggalkan Laila yang masih terperangkap dalam kenangan. Semakin lama, Laila mulai belajar untuk melepaskan Arif, meskipun itu tidak mudah. Suatu sore, saat Laila sedang berjalan di sekitar desa, ia melihat sebuah bunga teratai yang tumbuh di tepi sungai. Bunga itu begitu indah, dengan kelopak putih yang bersih, mengapung di atas air yang jernih. Laila berhenti sejenak, menatap bunga itu dengan penuh perhatian. Bunga teratai, meskipun tumbuh di tengah kegelapan lumpur, mampu berkembang menjadi sesuatu yang indah dan bersih. Laila merasa ada pesan yang tersirat di dalamnya. Ia tahu bahwa dirinya seperti bunga teratai itu, meskipun hidupnya penuh dengan cobaan dan luka, ia masih bisa tumbuh dan menemukan keindahan di tengah-tengah kesulitan. Bunga teratai itu mengingatkan Laila bahwa meskipun ia merasa terluka dan hancur, ia tetap bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan indah dengan menerima dan mengikhlaskan masa lalunya. Sejak hari itu, Laila sering datang ke sungai untuk melihat bunga teratai itu. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, ia mengingat bunga itu, mengingat bagaimana sesuatu yang indah bisa tumbuh meskipun diliputi oleh lumpur. Perlahan-lahan, Laila mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Johan, meskipun bukan Arif, mulai menunjukkan betapa pentingnya keberadaannya bagi Laila. Johan tidak pernah memaksa Laila untuk melupakan Arif, tetapi ia dengan sabar menunjukkan bahwa ia bisa menjadi tempat yang aman bagi Laila, tempat di mana ia bisa mulai menumbuhkan kembali rasa percaya pada cinta. Namun, meskipun Laila mulai merasakan kedamaian bersama Johan, hatinya masih belum bisa sepenuhnya melepaskan Arif. Setiap kali ia memikirkan masa lalu, ia merasa rindu yang begitu dalam. Arif telah meninggalkannya tanpa penjelasan yang jelas, dan meskipun Laila mencoba untuk melupakan, ada bagian dari dirinya yang masih berharap bahwa Arif akan kembali untuk meminta maaf dan memperbaiki segalanya. Hari demi hari, Laila berusaha untuk menjaga keseimbangannya. Ia tidak ingin menyakiti Johan, yang telah begitu baik padanya. Tetapi ia juga tidak bisa memaksa dirinya untuk sepenuhnya melupakan Arif, meskipun ia tahu bahwa ia harus bergerak maju. Laila merasa terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan kenangan yang indah dan pahit bersama Arif, dan satu dunia lain yang lebih tenang, meskipun belum sempurna, bersama Johan. Suatu hari, saat Laila sedang duduk di dekat bunga teratai, ia melihat seseorang yang datang dari kejauhan. Orang itu adalah Arif. Hati Laila berdebar kencang, dan ia merasa segala macam perasaan campur aduk. Ia ingin berlari menghampiri Arif, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Arif mendekat dan berkata dengan suara yang penuh penyesalan, "Laila, aku telah membuat kesalahan besar. Aku datang untuk meminta maaf." Laila hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Laila hanya terdiam, menatap Arif yang berdiri di hadapannya. Suara angin berdesir, menciptakan suasana hening yang penuh ketegangan. Arif menunggu, seakan mencoba membaca ekspresi wajah Laila, sementara Laila merasa hatinya berat, penuh dengan berbagai perasaan yang sulit diungkapkan. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. Bagaimana ia bisa mengungkapkan perasaan yang telah terpendam begitu lama? Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Laila akhirnya membuka mulutnya, meskipun suaranya hampir terdengar seperti bisikan. "Mengapa kamu pergi begitu saja, Arif? Mengapa kamu tidak memberi penjelasan?" Suaranya gemetar, dan ia merasakan air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu bahwa ia sudah lama menunggu jawaban dari Arif, tetapi seiring waktu, ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin Arif tidak pernah benar-benar mengerti seberapa dalam luka yang ia tinggalkan. Arif menghela napas panjang, dan wajahnya tampak penuh penyesalan. "Laila, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak punya alasan yang cukup untuk menjelaskan mengapa aku pergi begitu saja. Aku bukan pria yang pantas untukmu, aku tahu itu sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa aku benar-benar menyesali semua yang telah terjadi." Laila terdiam sejenak, berusaha menyaring kata-kata Arif yang masih berputar-putar dalam pikirannya. Ia merasa bingung. Semua kenangan tentang Arif, saat-saat bahagia yang mereka lewati bersama, saat-saat di mana ia merasa begitu dicintai,
semuanya kembali menghantui pikirannya. Namun, rasa sakit yang ia rasakan selama ini lebih kuat daripada kenangan indah itu. "Kenapa kamu datang sekarang, Arif?" "Setelah semua yang terjadi?" tanya Laila, suara hampir tak terdengar, seolah bertanya pada angin yang membawa pesan-pesan tak terucap. Arif terdiam sejenak, merasakan beban berat yang ada di dalam hatinya. "Aku datang karena aku tidak bisa melupakanmu, Laila. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku berharap ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi aku tahu, jika kamu tidak bisa memaafkanku, aku akan menerima kenyataan itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Laila merasa hatinya terhimpit. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari menuju Arif, memeluknya, dan melupakan semuanya. Namun, ada juga bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia telah cukup menderita. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak bisa mengulang rasa sakit itu. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seorang lelaki yang tidak bisa menghargainya. Tiba-tiba, ia teringat pada bunga teratai yang tumbuh di tepi sungai. Bunga itu yang meskipun tumbuh di atas lumpur, tetap bersinar dengan keindahan yang luar biasa. Begitu pula dirinya. Laila harus bisa tumbuh, meskipun di tengah-tengah luka yang dalam. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Arif," kata Laila dengan suara penuh ketegasan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua yang telah terjadi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Aku harus melanjutkan hidupku, meskipun itu berat." Arif menundukkan kepala, hatinya semakin terpuruk mendengar kata-kata Laila. "Aku mengerti," katanya pelan, suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tidak akan memaksamu, Laila. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu, meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua." Laila merasa ada getaran aneh di dalam hatinya. Ia merasa sangat terluka, namun juga merasa ada sedikit ketenangan. Ia tidak tahu apakah ia bisa melupakan Arif, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Bukan untuk Arif, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidupnya terus dihantui oleh masa lalu yang menyakitkan. "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Arif," kata Laila, dan dengan itu, ia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Arif hanya bisa memandanginya dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, dan ia merasa tak layak untuk meminta lebih. Namun, hatinya masih berdegup kencang, berharap Laila bisa memaafkannya, meskipun ia tahu itu bukanlah hal yang mudah. Setelah pertemuan itu, kehidupan Laila kembali berjalan dengan ritme yang berbeda. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun masih ada rasa sakit yang tertinggal. Tetapi, di dalam hatinya, ada juga perasaan bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia tidak bisa terus mengutuk masa lalu, tidak bisa terus meratap untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Laila mulai memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang lebih penting, seperti kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Johan, yang selama ini selalu ada untuk Laila, melihat perubahan yang terjadi pada diri gadis itu. Ia bisa melihat bahwa Laila telah melalui banyak hal, dan meskipun luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, ia mulai melihat senyum kecil di wajah Laila. Johan selalu berusaha menunjukkan bahwa ia ada untuk Laila, bahwa ia peduli. Ia tahu bahwa cinta membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan meskipun Laila masih terbawa oleh masa lalunya, ia berharap Laila bisa membuka hatinya untuknya. Suatu hari, setelah pertemuan dengan Arif, Laila merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih dewasa. Ia merasa seperti bunga teratai itu. Meskipun hidupnya pernah diliputi oleh lumpur, ia kini bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan masih banyak hal yang harus dijalani. Tetapi, untuk pertama kalinya, Laila merasa siap untuk melangkah maju. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Johan, berbagi perasaan yang selama ini ia pendam. "Johan," katanya lembut, "aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan, tetapi aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin belajar mencintai lagi,
dan aku berharap kita bisa menjalani perjalanan ini bersama." Johan tersenyum dengan tulus, dan matanya bersinar penuh harapan. "Aku akan menunggumu, Laila, dengan sabar. Aku hanya ingin membuatmu bahagia." Laila tersenyum, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa bahwa, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan dan luka, ada harapan yang masih bisa ia temukan. Ada cinta yang baru yang mungkin akan tumbuh, dan dengan itu, Laila tahu bahwa ia tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Hidup memang penuh dengan cobaan dan kehilangan. Namun, seperti bunga teratai yang berkembang di tengah kegelapan lumpur, Laila pun menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Ia belajar bahwa meskipun cinta terkadang datang dengan rasa sakit, itu juga memberi kita kekuatan untuk tumbuh dan menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Kini, Laila telah siap untuk menjalani kehidupannya dengan penuh keberanian. Meskipun masa lalu tetap ada sebagai kenangan yang tak bisa dihapuskan, ia tahu bahwa masa depan yang penuh dengan harapan menanti di depannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Laila mulai terbiasa dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Meskipun rasa sakit yang ia rasakan akibat perpisahan dengan Arif belum sepenuhnya hilang, ia merasa ada kedamaian yang perlahan-lahan mengisi hatinya. Johan, yang selalu ada di sisinya, semakin menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Laila mulai merasa nyaman dengan kehadirannya, meskipun hatinya masih terikat pada kenangan masa lalu. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kenangan itu. Ia harus bergerak maju, dan Johan memberikan kesempatan itu dengan penuh kesabaran. Laila dan Johan mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Mereka berjalan-jalan di sekitar desa, berbicara tentang kehidupan, berbagi tawa, dan terkadang, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Johan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah memaksakan Laila untuk terbuka lebih cepat daripada yang ia inginkan. Ia menghormati proses yang Laila jalani, memberi ruang bagi gadis itu untuk tumbuh dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Laila juga merasa bahwa ia mulai melupakan rasa sakit yang dulu begitu tajam. Arif telah pergi dari hidupnya, dan meskipun ia masih menyimpan rasa sayang, ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak hanya datang dengan kenangan indah, tetapi juga dengan pengorbanan dan pengertian. Arif telah memilih jalannya, dan Laila juga harus memilih jalan hidupnya sendiri. Ia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang datang ke dalam hidupnya akan bertahan, dan terkadang, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan di tepi sungai, Johan mengajak Laila untuk berhenti sejenak. Mereka duduk di bawah pohon besar yang rindang, menikmati suasana tenang yang hanya terganggu oleh suara gemericik air sungai dan kicauan burung. Johan menatap Laila dengan penuh perhatian, seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia simpan. "Laila," katanya perlahan, "aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semua yang telah kamu alami. Aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku tahu bahwa kamu sudah melalui banyak hal yang berat. Tetapi aku ingin bertanya, apakah ada tempat di hatimu untukku? Aku ingin berjalan bersama kamu, menghadapi segala sesuatu yang datang, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu." Laila menatap Johan dengan mata yang penuh emosi. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Johan. Meskipun hatinya masih terasa berat, Laila tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam perasaan ini. Johan tidak memaksanya untuk melupakan masa lalunya, dan ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan Arif. Johan menerima Laila apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan, Johan," kata Laila dengan suara yang lembut, "tetapi aku tahu satu hal, aku ingin memberikan diriku kesempatan untuk mencintai lagi. Aku ingin mencoba, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri." Johan tersenyum dengan hangat, dan Laila merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, dan mungkin banyak rintangan yang akan datang. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laila merasa ada harapan baru yang tumbuh dalam hatinya. Mungkin, justru melalui perjalanan bersama Johan,
ia akan menemukan cinta yang sejati, bukan hanya cinta yang datang dari orang lain, tetapi cinta yang berasal dari penerimaan dirinya sendiri. Sejak hari itu, Layla dan Johan semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan mereka, dan saling mendukung satu sama lain. Meskipun Layla masih menyimpan kenangan tentang Arif di sudut hatinya, ia tidak lagi terbelenggu oleh rasa sakit itu. Ia belajar untuk melepaskan, untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Tetapi, ia juga belajar bahwa dalam setiap perubahan, ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Suatu hari, Layla menerima surat dari Arif. Surat itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan ketika Layla membukanya, ia menemukan kata-kata yang tulus dan penuh penyesalan. Arif meminta maaf atas segala kesalahannya, menjelaskan bahwa ia kini telah menyadari betapa berharganya Layla dalam hidupnya. Namun, ia juga menyadari bahwa Layla telah menemukan jalan hidupnya sendiri, dan ia tidak bisa lagi mengganggu kebahagiaan Layla. Surat itu ditutup dengan sebuah harapan agar Layla bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, dan bahwa ia akan selalu mengenang mereka sebagai bagian dari masa lalu yang indah. Layla menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tetapi juga ada kesedihan. Ia tahu bahwa surat itu adalah penutupan yang ia butuhkan untuk benar-benar melepaskan Arif. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Layla menyimpan surat itu di dalam kotak kenangan, bersama dengan semua kenangan indah dan pahit yang pernah ia alami bersama Arif. Kini, Layla fokus pada hidupnya bersama Johan. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi, mereka juga tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Layla belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang saling mendukung, menerima, dan tumbuh bersama. Beberapa tahun kemudian, Layla dan Johan menikah dalam sebuah upacara sederhana di desa mereka. Mereka melangsungkan pernikahan di bawah pohon besar yang sering mereka datangi, tempat di mana mereka pertama kali berbicara tentang masa depan mereka. Hari itu, Layla merasa seperti bunga teratai yang telah sepenuhnya mekar, menghadap matahari dengan penuh kepercayaan diri dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak mudah, tetapi ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mencintai, mengampuni, dan menerima kenyataan. Dan dengan Johan di sisinya, Layla merasa siap untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan. Layla memandang kehidupan dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Seperti bunga teratai yang tumbuh di tengah lumpur, ia telah belajar untuk berkembang dan menemukan keindahan dalam setiap perjuangan. Kini, ia siap untuk menjalani hidup baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan yang sejati.